Assalamualaikum anak-anakku kelas 12. Hari ini kita akan mulai bimbingan karir, yaitu tentang mengenal perguruan tinggi. Yuk, mari kita simak pelan-pelan. Anak-anak mungkin sudah sering mendengar atau membaca istilah-istilah dalam perguruan tinggi. Mungkin juga ada kakaknya atau saudaranya yang kuliah di perguruan tinggi berikut ini. Nah, sebetulnya anak-anak sudah paham apa belum untuk istilah-istilah tersebut? Yuk, mari kita simak. Apa sih sebetulnya diploma itu apa? Sarjana itu apa? Fakultas itu apa, jurusan itu apa, PTN, PTS itu bedanya apa. Kita akan bahas satu persatu. Baik, pertama Ibu akan memperkenalkan dulu fakultas dan jurusan. Jadi, sebuah perguruan tinggi memiliki fakultas. Nah, fakultas-fakultas tersebut terdiri dari beberapa jurusan. Jurusan biasanya sama juga disebut dengan prodi atau program studi. Jadi besok sudah tidak ada yang bingung lagi ya kalau ada yang tanya, mau kuliah di mana? Jurusan apa? Masuk di fakultas apa? Sudah punya gambaran untuk menjawabnya. Baik, Ibu beri contoh Universitas Negeri Yogyakarta. Karena Ibu lulusan UNY, makanya Ibu buatkan bagian fakultas dan prodi yang ada di UNY. Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri. Terdiri dari 7 fakultas, yaitu FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, FBS, Fakultas Bahasa dan Sastra, FIS, Fakultas Ilmu Sosial, FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan, FT, Fakultas Teknik, FMIPA, Fakultas Matematika dan IPA, yang terakhir FE yaitu Fakultas Ekonomi. Nah, masing-masing dari fakultas ini memiliki jurusan-jurusan tertentu yang bisa anak-anak cermati di slide berikut ini. Untuk tugas minggu depan, anak-anak membuat bagan semacam ini, perguruan tinggi yang jadi incaran anak-anak. Jangan-jangan sudah mengincar misalnya Universitas Negeri Yogyakarta, tapi ternyata jurusannya tidak ada di dalamnya. Jangan sampai seperti itu. Makanya minggu depan Ibu meminta anak-anak untuk membuat bagan semacam ini. Universitas atau perguruan tingginya bebas, incaran anak-anak, biar anak-anak tahu bahwa di dalamnya juga ada jurusan incaran anak-anak. Begitu. Untuk detailnya Ibu jelaskan minggu depan tugas ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perguruan tinggi. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu akademik, vokasi, dan spesialis. Akademik seperti halnya S1, S2, dan S3 biasanya akan lebih banyak membahas tentang teori-teori karena tujuannya memang untuk penguasaan dan pengembangan ilmu. Sedangkan vokasi yaitu tujuan pendidikannya mengarah pada penguasaan keahlian atau keterampilan tertentu. Jadi biasanya akan lebih banyak praktek di lapangan. Ada D1, D2, dan D3. Yang ketiga yaitu jenis perguruan tinggi spesialis. Biasanya ada profesi-profesi tertentu yang membutuhkan program spesialis ini, seperti dokter, apoteker, akuntan, konselor. Jadi, spesialis ini adalah kelanjutan studi setelah mendapatkan gelar akademis. Misalnya, sudah
S1 sarjana farmasi. Dia belum bisa membuka apotek sendiri jika belum mendapatkan gelar apoteker. Jadi dia harus menambah pendidikannya S1 ditambah spesialis agar bisa membuka apotek sendiri. Jadi gelarnya sarjana farmasi plus apoteker gitu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perguruan tinggi. Ini penting untuk menjadi modal informasi anak-anak agar nanti anak-anak bisa menentukan kelanjutan studi setelah lulus dari SMA. Jadi tidak hanya tahu 1-2 bentuk perguruan tinggi, tapi tahu semuanya. Ada 5 bentuk perguruan tinggi, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Perbedaannya anak-anak bisa cermati di bawah ini. Contoh-contohnya juga sudah Ibu sampaikan di sini. Nanti ada tugas untuk anak-anak untuk menambahkan contoh-contoh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Nah, ini slide terakhir yang paling lengkap mengenal perguruan tinggi. Ibu sudah ringkas menjadi satu slide ini, yaitu ada 3 jenis, yaitu vokasi, akademis, dan spesialis. Nah, vokasi sendiri ada 3, yaitu D1, D2, dan D3. D1 masa pendidikannya biasanya 1 tahun. Nanti jika sudah lulus akan mendapatkan gelar ahli pertama. D2 masa pendidikannya 2 tahun. Jika nanti sudah lulus akan mendapatkan gelar ahli muda. D3 biasanya pendidikannya 3 tahun. Nah, gelarnya nanti akan ada ahli madya. Untuk D1 dan D2 biasanya bidangnya ada perhotelan, kemudian chef, pramugari. Itu masa pendidikannya sebentar dan nanti bisa langsung kerja. Untuk yang D3 ada biasanya teknik, akuntan, perawat, itu ada D3. Ketiganya D1, D2, dan D3 sama-sama menitik beratkan pada banyak praktek. Jadi terjun langsung ke lapangan untuk lebih tahu keterampilan agar lulusannya memiliki keterampilan. Jenis perguruan tinggi yang selanjutnya adalah akademik, yaitu yang menitik beratkan pada pengembangan ilmu. Biasanya banyak membahas tentang teori-teori, yaitu ada S1, S2, dan S3. S1 normalnya akan ditempuh dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Jika sudah lulus, nanti akan mendapatkan gelar sarjana, seperti Bapak Ibu Guru, sarjana pendidikan. Ada lagi sarjana hukum, sarjana komputer, dan lain sebagainya. S2, masa pendidikannya umumnya 2 tahun, kurang lebih. Jika sudah lulus, nanti akan mendapatkan gelar magister, magister manajemen, magister humaniora, dan lain-lain. Yang ketiga adalah S3 atau program doktoral. Umumnya selesai dalam waktu 3-6 tahun, tergantung ilmu apa yang didalami. Jika sudah lulus, nanti akan bergelar doktor. Jadi beda ya, doktor dan dokter. Dokter adalah yang biasa memeriksa kita di rumah sakit atau di puskesmas. D-nya kecil, dokter. Kalau doktor adalah seorang yang sudah menempuh pendidikan sampai dengan S3. D-nya besar, doktor. Paham ya? Yang terakhir yaitu yang bentuk spesialis. Yang spesialis ini hanya untuk profesi tertentu seperti apoteker, dokter, konselor maupun akuntan. Jadi
kelanjutan dari sarjana. Seperti yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan, seseorang yang sudah sekolah sarjana farmasi harus menempuh profesi apoteker, begitu. Dokter pun seperti itu. Dokter yang sudah S1 kedokteran nanti juga harus menempuh 1 tahun untuk profesi dokter. Sesuai pengalaman selama ini, lulusan SMA, khususnya SMA Negeri 2 Cilacap, lebih banyak masuk ke S1, yaitu menjadi sarjana, atau D3, yaitu bergelar ahli madya. Ibu berharap di antara kalian nanti ada yang S1, kemudian S2, lanjut S3, jadi doktor, bahkan menjadi seorang profesor.